Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 9 November tahun 2023 adalah Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Hari ini kita merayakan Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran yang didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena, pada tahun 324. Dalam sejarah kekristenan, inilah gereja sebagai bangunan pertama yang dibangun setelah terjadi penganiayaan dan pengejaran terhadap orang-orang Kristen. Pada awalnya, orang-orang Kristen beribadah di tempat-tempat tersembunyi, di katakombe-katakombe, atau di rumah-rumah orang Kristen. Dalam perkembangannya, Basilika di Lateran ini kemudian menjadi katedral atau tempat tinggal uskup Roma atau paus. Gereja ini dipandang sebagai induk semua gereja di dunia. Melalui pesta ini, kita mau mengungkapkan cinta kasih dan kesatuan kita dengan uskup Roma yang mempersatukan seluruh gereja dalam cinta kasih. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 47 ayat 1-2 dilanjutkan dengan ayat 8-9 dan ayat 12. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke arah Bayordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu, tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru,
sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 9b sampai 11, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 17. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci
dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Bait Allah Sejati. Kisah Injil hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus mengusir para pedagang yang berdagang di dalam bait suci. Tuhan Yesus marah. Mengapa? Alasannya yang pertama, pedagang yang menjual binatang dan penukar uang telah mengubah bait Allah menjadi pasar yang bising. Kedua, pengelola bait Allah membuat sistem yang menguntungkan mereka saja dan mengorbankan iman umat yang miskin yang praktis diperas untuk membeli hewan kurban dari bait suci. Jadi, motif dari kemarahan Yesus adalah kasih-Nya kepada Bapa, sehingga Ia tidak dapat menerima segala bentuk kecurangan atau penipuan yang dilakukan di dalam rumah Bapa. Namun dalam menyatakan kemarahannya, Yesus tidak menyakiti atau mencelakakan orang. Tuhan Yesus menginginkan bait Allah menjadi tempat sukacita karena Allah yang berbelas kasih kepada manusia, bukan tempat manusia merasa terbebani karena ketidakadilan yang justru dibuat oleh manusia sendiri. Hari ini kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran di Roma pada tahun 324 Masehi oleh Santo Silvester Paus. Basilika Agung ini didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena. Dalam konteks sejarah gereja Kristen, basilika ini merupakan basilika agung yang pertama yang melambangkan kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja setelah 3 abad lebih berada di dalam kancah penghambatan dan penganiayaan kaisar-kaisar Romawi. Saudara-saudari terkasih, hari ini selain merenungkan tentang kesatuan kita sebagai gereja universal, kita juga merenungkan gereja dalam arti yang sebenarnya, yaitu gereja sebagai umat Allah. Dalam hal ini, kita pun diajak untuk semakin menyadari akan pribadi kita masing-masing sebagai orang yang dibaptis. Kita adalah bait Allah, di mana Roh Allah juga berdiam di dalamnya. Kita seharusnya tidak menajiskan bait Allah dengan dosa. Jangan sampai kita mengisi persekutuan umat beriman dan diri kita dengan dosa. Oleh karena itu, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk membangun diri kita sebagai bait Allah sejati, yaitu dengan berusaha hidup suci. Dengan begitu, Allah dapat tinggal di dalam diri kita. Semoga demikian. Amin.